Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam yang Allah karuniai dan Allah rahmati. Menyikapi perkembangan di Indonesia terkait satu golongan dari golongan kaum sufi ya. Kaum sufi ini di Indonesia sangat merasa mereka itu adalah orang yang suci. Bahkan luar biasanya mereka dengan tanpa ragu, tanpa tedeng aleng-aleng, bahkan tanpa rasa malu mengakui bahwa dirinya itu keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sesuai dengan adat istiadat negara kita Indonesia ya. Karena negara Indonesia ini menganut Islam. Di Islam ini segala sesuatunya tentunya pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi patokan. Di dalam Sunnah Nabi ataupun di dalam Al-Quran tidak ada manusia setelah Nabi Muhammad wafat dan para sahabatnya yang Allah beritakan akan masuk surga. Setelah mereka wafat tidak ada lagi. Setelah para sahabat tabi'in, atba'un tabi'in yang Allah kuduskan atau yang Allah maksum dari dosa. Dan luar biasanya orang-orang yang ngaku keturunan Nabi ini, mereka itu seolah-olah mereka itu maksum, bersih dari dosa. Tentu saja saya sebagai Laskar Pasundan ya, sebagai orang yang cinta akan budaya negeri kita sendiri dan juga tanpa kompromi mentaati apa yang sunnah Nabi dan Al-Quran ajarkan, bahwasanya semua manusia itu sama ya para sahabat. Bahwasanya manusia itu di mata Allah itu yang membedakan adalah ilmunya, ilmu agama, ilmu dunia, dan itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Jadi kita itu sama rata. Dan saya mengingatkan kepada seluruh kaum sufi yang berada di Indonesia yang dengan sengaja mengotori ataupun mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang mengaku para cucu Nabi, kalian semua adalah pendusta, gak ada yang valid. Kalaulah kalian cucu Nabi, kalaulah kalian keturunan Rasulullah, tidak mungkin kalian berbuat bid'ah, tidak mungkin kalian berbuat khurafat ataupun takhayul. Karena jangankan berbuat pengkhianat terhadap Nabi, Sayyidati Fatimah saja, sekelas anaknya, kalau dia maksiat hal sepele saja, mencuri, bahkan Nabi langsung yang akan memotong tangannya. Kalian membuat aturan baru di dalam agama Islam. Kok berani-beraninya mengakui sebagai keturunan Nabi? Sungguh pendusta kalian. Hati-hati, karena negara kita ini negara yang kuat, negara yang pernah banjir darah oleh darah PKI, banjir darah oleh DITI, kaum Khawarij yang mengaku paling Islam. Jangan sampai kalian darah kalian dikocorkan untuk mensuburkan tanah kami. Marilah wahai manusia, marilah wahai orang yang beriman, marilah wahai orang Islam untuk mencerdaskan akal dan
logika kita di dalam ketaatan kepada Allah dan sunnah Nabi. Karena Al-Quran dan sunnah Nabi di beberapa ayatnya, bahkan ratusan bahkan ribuan, Allah menyuruh kita untuk senantiasa cerdas, untuk senantiasa berpikir, untuk senantiasa menajamkan pola pikir kita di dalam segala sesuatu, terutama di dalam keimanan kepada Allah, dan juga harus menguasai dunia dengan akal kita. Fastabiqul khairat.